Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kepulauan Selayar bersama DKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan gerakan pantai berseri dan aksi global Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day 2022 pada Sabtu 17 September 2022. Gerakan ini melibatkan sekitar 5.000 personil dari aparat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, TNI, Polri, Pramuka, PMI, siswa sekolah, Karang Taruna, PKK, aparat desa, serta personil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir sampah plastik yang ada di Kepulauan Selayar. Kampanye berlangsung di Dusun Borong-Borong, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan M. Ilyas. Dalam sesi dialog bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel dan para nelayan, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif mengatakan, untuk sektor kelautan dan perikanan mestinya Selayar jadi prioritas pemerintah provinsi, bukan pemerataan di semua daerah. Sebab tidak semua daerah mengelola sektor kelautan dan perikanan seperti Selayar, Sinjai, Takalar, dan Pangkep. Saiful menambahkan, ditariknya sejumlah kewenangan Pemkab di berbagai sektor termasuk kelautan dan perikanan membuat Pemda sulit menangani sejumlah kasus illegal fishing. Tapi untuk perikanan kelautan mestinya Selayar dan prioritas. Jangan pemerataan dengan alasan pemerataan semua kabupaten dikasih. Akhirnya tidak ada yang kentara, nggak nyambung, nggak bunyi. Tadi sudah dikemukakan, prioritas itu Selayar, Sinjai, Takalar, Pangkep, yang bernuansa bahari. Nah, memang kami bersoal Pak Kadis, di lingkungan kami bersoal, di pendidikan kami bersoal, di perikanan kami bersoal. Apa soalnya? Ditariknya sebagian kewenangan. Dulu kami anggarkan Pak Kadis, di desa ada illegal fishing, kita anggarkan. Di kabupaten kita anggarkan illegal fishing untuk menanggulangi, itu patroli bersama. Sekarang kalau kita anggarkan, dia bilang ini melanggar. Sehingga seperti anekdot, kita sudah kemasukan maling di rumah kita katakan jamu kurus itu urusannya polisi. Habis barang-barang kita diambil. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel M. Ilyas mengatakan, salah satu solusi yang diberikan Pemprov bagi nelayan kecil dengan memberikan fasilitas FAD atau Fish Aggregating Device yang merupakan salah satu alat bantu untuk meningkatkan hasil tangkapan yang ditanam di perairan laut yang berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan berkumpulnya ikan. Salah satu solusi yang paling tepat untuk diberikan Pak Wakil adalah memang yang namanya, kalau saya katakan dulu saya 2000 Pak kerjain ini Pak, namanya FAD. FAD itu kalau bahasa guanya Fish Aggregate Device. Jadi FAD itu sama dengan rukun sebetulnya, tetapi dia di laut dalam, ditaruh di laut di dasar. Dan itu tahapannya tidak gampang. Ada 4 tahapan yang dilakukan Pak. Dalam menentukan, pertama kita harus menentukan lokasi. Kita harus melakukan lokasi itu bagaimana ikan, apakah masih masuk di situ atau tidak. Kita harus tahu karakter arusnya. Apakah daerah situ memang cocok ikan akan masuk. Nah, yang kedua, yang berhasil itu kalau dulu misalnya daerah situ adalah karang yang hancur akibat dirusak oleh aktivitas fishing illegal fishing, misalnya pendidikan troll. Dalam kampanye tersebut juga dipraktikkan eco-brick berupa botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat kembali seperti kursi atau meja. Selain aksi bersih pantai, juga dilakukan sosialisasi gemar makan ikan dan penyerahan buku pustaka kepada sejumlah sekolah, serta dialog dengan para penyuluh dan nelayan setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Tim Liputan Slebes TV.